Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Ada dua berita menarik ya, khususnya dari prosesor AMD-nya maupun Intel-nya. Dan si prosesor itu katanya mau dirilis ya. Ini tuh kelasnya mid to low, ke bawah. Nah ini tuh bakalan jadi pilihan kalau kalian mau rakit PC Koreore. Nah prosesor-prosesor inilah yang nantinya jadi incaran. Waduh, menarik banget ya. Oke, kita akan langsung saja ya teman-teman ke berita yang pertama. Let's go. Prosesor yang lagi hangat dibicarakan adalah rilis barunya dari AMD, yakni Ryzen 5 5600F ya, masuk ke arsitektur Zen 3 firmware, yang artinya masih didukung oleh motherboard AM4 dan memori RAM DDR4. Waduh, mana ya? Basicnya ini tuh mirip seperti Ryzen 5 5600 yang dirilis pada tahun 2022 lalu. Jadi udah 3 tahun yang lalu lah ya. Hanya saja berbeda dari clock speednya. Oke, kita akan langsung saja lihat perbandingan antara Ryzen 5 5600F dan Ryzen 5 5600 yang polos. Oke, sama-sama udah Zen 3 ya, firmware ya masuknya ya. Soketnya juga sama AM4, dia punya 6 core 12 thread ya, sama juga. TDP-nya juga 65 watt. Interface support PCIe-nya juga 4.0 sama. Yang berbeda hanyalah di clock speed-nya. 5600F 3 sampai 4 GHz ya. Sedangkan yang 5600 clock speed-nya tuh di 3,5 sampai 4,4 GHz. Jadi ya lebih tinggi ya 5600 ini yang dirilis 3 tahun yang lalu gitu ya. Oke, perkiraan ini adalah sisa chip prosesor yang ada cacat minornya atau sering disebut chip binning ya. Daripada nggak digunakan, nggak bisa dijual, jadi AMD di sini tuh menguji ulang seberapa baik performanya dan memasukkan ke segmen pasar yang berbeda. Ya kemungkinan seperti itu ya. Jadi memang di dunia industri semikonduktor ini sih merupakan praktik yang umum ya. Dan ini juga langkah yang cerdas bagi produsen untuk memaksimalkan hasil produksi mereka. Jadi nggak ada yang dibuang hasil produksinya ya. Asalkan harganya lebih murah ya, dengan speed yang sedikit lebih kecil, ya nggak apa-apa, gasken aja ya. Cuman ini sayangnya nih ya, ada rumor lagi teman-teman, kalau si prosesor ini tuh hanya tersedia di Korea dan Tiongkok. Indonesia suka nggak ya? Kalau misalkan melihat pasar Indonesia, di sini kan senangnya tuh kalau ada prosesor-prosesor yang harganya murah tapi performanya bagus, ya pastinya digaskeun aja ya. Biasanya kalau di Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan aja. Menurut kalian apakah nanti bakalan masuk ke Indonesia atau tidak? Oh ya, info tambahan aja nih ya. Sebetulnya AMD tuh tidak merilis hanya satu prosesor aja, Ryzen 5 5600F, tapi berbarengan dengan rilisnya Ryzen 7 9700F, Ryzen 5 7400 yang polos, dan Ryzen 5 7400F. Jadi itu prosesor-prosesor yang kemarin baru dirilis. Kalau untuk info lengkapnya kalian bisa baca ya artikel di websitenya Sekilas IT. Linknya nanti saya akan simpan di deskripsi. Lanjut ke berita kedua teman-teman. Intel di sini nggak mau kalah juga. Soalnya ada rumor ya, si Intel tuh bakalan merilis prosesor entry level yang terbaru, yakni Core Ultra 3 205 yang performanya katanya bisa bersaing dengan kelas atas. Wah, ini mantep banget kayaknya ya. Jadi si prosesor ini tuh melengkapi Core Ultra Series 2, masuk ke arsitektur Arrow Lake ya. Kode name-nya Arrow Lake. Punya 4 performa core dan 4 efisiensi core dengan frekuensi boost antara 4,9 GHz dan 4,4 GHz. Nah, rumor ini teman-teman diperkuat dari hasil pengujian seorang tech tuber asal Korea. Nah, dia tuh katanya mendapatkan sampel. Jadi dia langsung diuji aja menggunakan motherboard H810 dan RAM 32 GB DDR5. Pastinya kalau Core Ultra ya udah DDR5 ya. Hal yang menariknya ini dari hasil Cinebench R23-nya, hasil single thread-nya ini bisa mengalahkan Core i5 14400. Waduh, kelas entry bisa ngalahin kelas middle ya. Di sini kalian bisa lihat ada skornya 1983 poin. Wah, ini sih bakalan jadi apa ya, hal yang menarik ya. Calon incaran para perakit PC baru nantinya ya. Mudah-mudahan harganya murah gitu ya. Tapi tidak hanya di situ saja, si tech tuber ini tuh menguji performa iGPU-nya yang ada di dalam Core Ultra 3 205. Nah, di pengujian ini ternyata tanpa PGA eksternal aja bisa main Dota 2, terus Valorant, dan mendapatkan hasil
FPS-nya tuh tinggi banget, ratusan teman-teman. Waduh, mantap banget berarti ini ya, sadis ya. Bahkan skor time spy-nya juga ini di sini mengalahkan Core i5 14400. Bener, ini Core Ultra 3 205 kalau harganya murah bakalan jadi incaran kerehore mungkin ya. Nah, kalau untuk urusan harga ini memang udah ada tersebar lah ya di e-commerce-nya Korea. Sekitar kurang lebih antara 140 sampai 150 dolar. Kalau rupiahnya kalian tinggal kaliin aja sama kurs sekarang berapa kalau nantinya masuk ke Indonesia. Tapi ada rumor juga sih ya, di sini tuh apakah si prosesor ini bakalan dijual versi box-nya gitu ya, atau hanya dijual dengan sistem OEM atau pre-built ya, yang langsung jadi gitu PC-nya. Ya mudah-mudahan aja nanti si prosesornya tuh ada terjual box-nya. Jadi kita kan bisa jadi rencana rakit PC kerehore dengan prosesor yang lebih murah, terus iGPU-nya ya lumayan lah ya, main game e-sport gitu kayak Dota 2, Valorant dapat ratusan FPS, kan itu GG sih menurut saya ya, tanpa PGA eksternal. Apalagi kalau misalkan performanya memang beneran bisa ngalahkan Core i5 14400. Gimana menurut kalian? Apakah berita ini tuh cukup menarik atau tidak? Apakah prosesor yang kalian tunggu-tunggu ada di antara ini? Coba nanti komentar aja di bawah ya. Kalau saya sih paling penasaran ke si Core Ultra 3 itu ya. Aduh, kalau misalkan masuk Indonesia ya udah gas aja, saya mau beli gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.